Halo semuanya, kami dari MTI BINUS, mata kuliah IoT akan mempresentasikan tentang Effective Parking Management System yang beranggotakan saya, Fauzifi, Saya Daniel. Saya Yosua. Dan saya Andre. Sistem ini kami ajukan saat menemui berbagai macam kendala di keadaan sekitar kami, yaitu adanya driver yang kesulitan menemukan slot parkir kosong, sehingga mereka tidak bisa untuk menemukan parkir dan mengakibatkan berbagai macam hal seperti mereka harus berkeliling, menimbulkan ketidaknyamanan, dan berpotensi kemacetan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya informasi saat memasuki area parkir. Masalah tersebut tentunya menjadi krusial bagi kami. Alasannya mengapa? Karena sebagai pihak manajemen, kami ingin untuk memberikan semua fasilitas terbaik bagi pengguna kami, termasuk pada driver-driver yang akan memarkirkan kendaraan mereka. Kami memantau permasalahan tersebut berdampak negatif pada penyelenggaraan sistem kami karena adanya berbagai macam hal yang memicu ketidaknyamanan. Pertama, adanya kemacetan di area parkir. Kedua, adanya penggunaan lahar parkir yang tidak optimal. Selanjutnya, kami juga mendapati adanya berkurangnya pendapatan dari parkir karena mayoritas driver memilih untuk memarkirkan kendaraannya di tempat lain. Dan yang selanjutnya adalah beban operasional tambahan. Dari berbagai masalah ini, kami mencoba untuk menelisik berbagai macam penelitian sebelumnya dan mendapati adanya beberapa penelitian yang telah mengusulkan sistem parkir dengan menggunakan IoT. Kami melihat bahwa Elakia et al. Pada tahun 2019 memaparkan penggunaan sensor ultrasonik untuk memantau ketersediaan ruang parkir secara langsung. Dan kami juga menemukan penelitian dari Ashok et al. Pada tahun 2020 yang memanfaatkan antar muka pengguna berbasis server terpusat untuk mempermudah pencarian tempat parkir pada sistem parkir mereka. Berdasarkan penemuan kami melalui penelitian-penelitian tersebut, kami mengusulkan Effective Parking Management System, di mana manajemen akan menyajikan denah lokasi parkir yang masih tersedia dengan konsep non-designated parking space. Dari sistem ini, kami akan menggunakan berbagai macam tools untuk membangun suatu teknologi sistem, di mana kami menggunakan sensor proximity atau sensor ultrasonik yang terhubung dengan ESP32 agar dapat mengirimkan data ke internet, yaitu pada tempat penyimpanan kami, Firebase, dan akan kami gunakan dalam aplikasi kami melalui React.js. Kami menggunakan Firebase ini untuk melakukan penyimpanan data sehingga kami dapat melihat keberlangsungan sistem ini secara berkelanjutan untuk menganalisisnya dari hari ke hari. Kemudian kami akan menggunakan React.js untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang implementatif sehingga dapat menampilkan visualisasi yang dapat mudah untuk dikelola atau dipahami oleh driver, di mana React.js ini menguntungkan karena tidak terganggu oleh adanya proses instalasi yang lebih lanjut atau terganggu saat driver atau hardware atau alat-alat yang kami gunakan mengalami kerusakan. Ada 3 output yang akan kami gunakan sebagai penunjuk dari IPMS ini. Yang pertama adalah layar denah tempat parkir, yang kedua adalah RGB LED, dan yang ketiga adalah OLED. Masing-masing sistem ini sudah kami create sedemikian rupa sehingga kami dapat menyediakan effectivity yang dapat diimplementasikan pada sistem parkir. Baik, sekarang kita di sini akan melihat dari komponen hardware apa saja yang digunakan pada proyek kami ini. Kemudian komponen hardware yang kami gunakan antara lain 1 unit ESP32 sebagai central controller, 2 unit ultrasonic sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan mobil, 1 unit L2C OLED yang akan menampilkan deskripsi dari status parkir, kemudian 3 LED yang berwarna merah, kuning, ataupun warna hijau yang akan menampilkan visual status parkir. Kemudian ada power module MB102 yang digunakan untuk menyediakan daya bagi modul dan sensor. Dan ada juga breadboard untuk mengatur wiring dari modul dan sensor agar dapat tertata lebih rapi. Baik, kemudian untuk
tampilan arsitekturnya. Untuk diagramnya dapat dilihat pada gambar ini, mana ESP32 akan bertugas untuk mengatur dan menghandle logic dari setiap sensor dan ataupun aktuator. Di sini dapat dilihat dua modul sensor ultrasonik yang ditempatkan bersebelahan untuk mensimulasikan slot dari parkir pada sebuah lantai tempat parkir. Kemudian pada bagian depan nantinya akan terlihat 3 lampu LED yang akan menampilkan status dari tempat parkir. Kemudian ada display OLED yang menampilkan deskripsi dari status parkir. Kemudian untuk build fisiknya dapat kita lihat. Gambar pertama menampilkan setup dari ESP32 yang disambungkan kepada full size breadboard, dan kemudian digunakan juga power supply unit untuk mensuplai kelistrikan pada modul-modul dan sensor lainnya. Kemudian pada gambar berikut ini dapat dilihat dua area parking yang masing-masing diletakkan sensor ultrasonik. Nah, jadi nantinya user yang masuk mengendarai mobilnya, kemudian sensor tersebut akan mengetahui apakah slot tersebut sudah terisi atau enggak dengan mendeteksi keberadaan dari mobil yang diparkirkan pada user pada slot masing-masing. Kemudian pada bagian depannya nanti dapat dilihat dua aktuator. Yang pertama adalah indikator LED yang menampilkan status dari tempat parkir, yang mana lampu hijau menunjukkan bahwa semuanya masih kosong. Lampu kuning menunjukkan jika hanya tersisa satu parkir saja di dalam, dan lampu merah menunjukkan apabila semua tempat parkir telah dipenuhi. Dan di sampingnya adalah unit OLED yang menampilkan deskripsi status dari tempat parkirnya. Di sini dapat dilihat menunjukkan status 2 dari 2 yang kosong. Jadi di sini dapat menampilkan populasi parkir yang ada pada lahan parkir tersebut. Dan berikutnya ini adalah flow alur dari sistem ini, di mana pada awalnya user masuk melalui pintu masuk tempat parkir. Kemudian user di sini dapat melihat visual output yang ditampilkan pada setiap lapangan parkir. Visual output ini meliputi lampu LED yang berwarna merah, kuning, hijau, dan tampilan status OLED yang mendeskripsikan status parkir. Kemudian dapat dilihat situ apakah ada slot parkir yang tersedia. Jika slot parkir yang tersedia tidak ada, maka user dapat menuju pada parkiran lantai lain, yang mana pada parkiran tersebut juga memiliki sistem kurang lebih yang sama. Namun jika slot parkir tersebut ada dan tersedia, maka user dapat memarkirkan mobilnya pada salah satu slot yang kosong. Kemudian dari slot tersebut yang kosong tadi, sensor ultrasonik akan mendeteksi bahwa slot tersebut terisi. Kemudian slot tersebut ditandai sebagai terisi pada sistem. Yang kemudian status OLED dan LED pada tampilan di depan tempat parkirnya akan diperbarui untuk user lain melihat status terbaru dan melihat apakah masih ada atau belum. Dan kemudian dapat melakukan tindakan yang sesuai terkait dengan slot parkir jika tersedia ataupun tidak. Nah, data dari slot parkir ini juga nantinya akan diupdate pada Firebase website yang sehingga user dapat melihatnya juga. Jadi implementasi utama dalam IoT kami adalah menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi kendaraan. Sensor ultrasonik yang mendeteksi kendaraan akan dibaca oleh ESP32 dan dikirimkan oleh cloud. Dan yang kedua adalah menunjukkan jumlah parkir yang tersedia kepada driver. Ketika driver masuk, dapat melihat berapa jumlah slot parkir yang tersedia menggunakan RGB LED, OLED, dan layar denah. Nah, ini adalah beberapa hal yang kami perhatikan pada FEMS kami. Yang pertama adalah sistem ini tidak mengimplementasikan designated parking. Jadi, kami tidak ingin terlalu mengatur driver yang masuk ataupun merubah sistem parkir yang terjadi saat ini. Jadi, yang ketika driver masuk, siapa yang melihat pertama, dia yang dapat slot parkirnya. Dan yang kedua, kalau seandainya ada
mobil yang keluar, mobil baru bisa langsung menggantikannya. Dan yang kedua adalah sistem ini tetap membiarkan driver masuk area parkir meskipun dalam kondisi penuh. Jadi kalau dalam kondisi penuh, dia masih bisa berputar-putar di area parkir untuk mengecek apakah ada mobil yang langsung keluar. Ada juga saat dimana driver ketika sudah mengetahui ada slot parkir yang kosong, lalu mendapatkan slot parkir baru yang lebih dekat, lebih bagus. Jadi driver bisa masuk ke slot parkir itu dan tidak memilih ke slot parkir yang sebelumnya dia pilih. Nah, ini adalah kelebihan sistem APMS kami. Jika diimplementasikan, kami dapat memudahkan driver dengan meminimalkan waktu pencarian parkir, terus mengurangi kemacetan dalam area parkir, dan mendorong efisiensi operasional dengan basis teknologi. Ini adalah demo kami. Ini adalah smart parking. Di sini ada sensornya yang akan mendeteksi mobil pada slotnya. Di sini ESP-nya, dan di sini ada aktuatornya. Yang pertama ada lampu hijau itu berarti kosong, kalau merah itu berarti penuh, dan kalau kuning itu hampir penuh. Di sini juga ada OLED yang menunjukkan statusnya 2 dari 2 yang empty. Nah, untuk di sini itu sebenarnya gambar dari sini ya, gambar dari layar ini. Jadi kalau mau dibuat beneran nanti ini ditaruh di sini gitu. Nah, itu adalah denah dari floor 1 dan floor 2. Tapi dalam prototipe kali ini saya hanya menampilkan floor 1 saja. Nah, case pertama adalah ini, ada mobil masuk. Dia akan mengecek layarnya, mengecek berapa jumlahnya. Nah, nanti dia akan mengecek mana yang kosong. Dia melihat kalau ada slot 1 dan slot 2, mereka berdua kosong. Maka mobil ini akan pergi ke slot 1. Nah, setelah itu ada mobil kedua masuk. Mobil kedua masuk akan melihat slot pertama kosong dan slot keduanya slot pertama terisi dan slot keduanya kosong. Bisa dilihat di petanya, di denahnya yang nanti akan ditampilkan di sini. Begitu juga dengan lampunya yang berwarna kuning dan ada statusnya dari 1/2. Setelah itu mobil akan masuk ke slot 2 dan lantai pertama penuh dan lantai kedua masih kosong. Jadi kalau ada mobil berikutnya yang masuk, dia harus ke lantai 2. Tapi di sini lantai 2 tidak akan kami demonstrasikan. Nah, case berikutnya lagi kalau misalkan mobilnya keluar. Kalau mobilnya keluar dari lampu merah menjadi kuning, di sini ada tulisan kosong lagi dan 1 terisi. Jadi ketika ada mobil masuk, dia sudah bisa melihat kalau ada lapangan parkir yang kosong lagi. Baik, segitu aja dari demonstrasi kali ini. Isi kesimpulan yang tadi teman-teman yang sudah bahas itu dari Effective Parking Management System berbasis IoT, itu bisa membantu sistem menyelesaikan masalah kesulitan mencari parkir yang dimiliki oleh driver untuk tidak perlu mengubah sistem parkir yang telah diimplementasikan saat ini. Ini gambarnya yang tampilan denah parkir, ada 4 mobil yang sudah terisi dan 2 itu empty, itu berarti 2 belum diisi 2 mobil yang harus diparkir tersebut. Sekian dari presentasi saya, kelompok kami, terima kasih.